Marilah bicarakan cerah bersatu, cerah beradab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Arus News. Sahabat Arus News masih menyoroti tentang dugaan bullying dan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh diduga dilakukan oleh oknum guru di SMK Negeri 2. Dan kita akan tanyakan kepada orang tua siswa dengan Bang Aji Fahrul Razi. Apa kabar, Om? Alhamdulillah. Baik. Bang Haji, hari ini tadi memenuhi panggilan jam berapa, Bang? Udah di undangan itu jam 8 pagi, cuma saya sudah koordinasi dengan pihak yang harus bertemu, yaitu undang itu untuk ketemu dengan wali kelas, dan saya bisa nyempat waktu jam 9:30 di sekolah. Alhamdulillah ya ketemu dengan wali kelas. Dan di undangan itu siap hadir siapa aja, Bang? Di pertemuan tersebut hadir alhamdulillah dari kepala sekolah, dan juga gor dengan Pak Udin dan wali kelas Pak Dini. Gimana, Bang, hasil pertemuan itu? Apa aja yang dibahas? Dari undangan itu awalnya yang diceritakan dari permasalahan undangan itu, saya mempertanyakan maksud tujuannya apa, dan disampaikan oleh pihak kepala sekolah yang dalam keterangan awal itu ya sebetulnya pihak kepala sekolah tidak mengetahui ada permasalahan apa. Karena saya perhatikan dari undangan dari pembicaraan awal itu dia bertanya masalah absensi. Setelah saya dengarkan dan saya tanya, Pak, ini terkait permasalahan anak saya yang dituduh ikut tawuran, nampaknya tidak ada. Itu masalah di situ. Nah, dari situ dijelaskan oleh pihak kepala sekolah bahwasanya katanya penguasanya kurang. Kedatangan saya ke sana menunggu undangan itu ya, saya ingin tahu solusi apa yang diberikan pihak sekolah terhadap anak saya yang telah kena mental. Yang mana pada tanggal 23 September itu ada penyampaian pada anak saya untuk mengundurkan diri itu. Dalam forum itu yang disayangkan, saya mempertanyakan mana oknum guru yang harus mengatakan Mengundurkan diri itu siapa. Ya, sekolah pun belum tahu. Oke. Nah, dari hal itu pun saya pertanyakan saat saya memenuhi undangan secara lisan pada tanggal di hari Kamis itu, kalau nggak salah tanggal 26. Nah, itu kan ada penyampaian secara tegas dan akhir September ya, berarti 26 September ya. Setelah kejadian hari Senin itu, anak saya mau sekolah nih, Selasa, Rabu, Kamis saya datang ke sekolahan. Nah, katanya ada ketemu dengan BK ya, di sekolah ketemu dengan Pak Kaprol. Nah, dia menyampaikan secara tegas bahwa Bapak anaknya terlibat tawuran dan mengundurkan diri. Nah, dari situ ada perdebatan, saya pertanyakan. Dan setelah saya debat dan saya tidak mengundurkan diri dan saya tahu, saya minta kalau memang Bapak ini bukan anak saya, silakan Bapak bikin surat tertulis bahwa anak saya dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tetapi sampai dari hari itu Jumat pun tidak ada, ataupun hari Senin pun tidak ada keterangan mengeluarkan ataupun akhirnya menggantung posisi ini. Itu ini merugikan saya sebagai orang tua dan sebagai anak yang punya hak untuk pendidikan. Sampai saat ini anak belum sekolah? Belum, karena ada sifat ketakutan yang saya perhatikan. Kenapa? Kayak parno gitu ya? Kayak parno seperti apa? Ada sesuatu hal di sekolah itu. Nah, harapannya sih saya ya, sebagai orang tua ya, dengan solusi yang ditawarkan, katanya setelah pertemuan tadi itu akan dibentuk namanya konseling, mengembalikan mental. Oke, saya terima. Tetapi ada satu hal, saya ingin dipertemukan dengan oknum guru. Apa yang disampaikan di hari Senin tanggal 23 September itu. Karena tentu harus ada klarifikasi dari pihak sekolah, dan saya bertanyakan pada kepala sekolah
ini Bapak Kaprok ini menyampaikan pada saya secara tegas untuk melakukan itu atensi dari siapa? Atas Siapa perintah siapa? atas perintah siapa untuk melakukan anak saya dari sekolah? Nah, setelah saya petolak itu bingung. Hanya Kepala saya sekolah tidak berani jawab. tidak berjawab karena hanya kan asumsi katanya, asumsi dari adanya adanya sumpah siswa. Nah itu kan tidak menjadi dasar. Ini ada kekeliruan dalam menjelaskan kedisiplinan. Apakah ada korban-korban penerapan menggunakan seperti ini? Saya tidak tahu di pihak sekolah. Artinya karena orang tua yang mengerti dan saya sebagai orang tua mengerti kesalahan seperti apa yang fatal itu ya, yang menyebabkan itu tidak bisa disesuaikan dengan yang salah saya. Artinya apa? Saya pikir di hari Kamis tersebut datang itu ya menjadi decision maker atau pemutus kapok kan tidak bergantung lempar lagi pada wali kelas, turun lagi lempar lagi. Akhirnya tadi undangan itu secara ini saya pun minta secara resmi tertulis, akhirnya tulis, tapi dalam hal itu ternyata ya mohon maaf, ternyata kepala sekolah pun tidak mengetahui siapa yang di saat Senin itu mengintegrasi anak saya. Lalu atensi dari siapa Pak Siriono pun mengeluarkan kata-kata anak bapak harus mengundurkan diri. Pak Siriono itu sebagai kapro. Nah di situ. Artinya di sini saya mengklarifikasi ya belum ketemu, tetapi dengan adanya konseling Etikat baik awal ya. Baik awal ya, saya persilakan pada pihak sekolah untuk melakukan jadwal konseling pada anak saya. Bagaimana untuk memacu kembali mental untuk sekolah, karena jelas ini bukan kesalahan dari anak saya. Itu pun jebakan dari kelalaian dari pihak sekolah sendiri yang menerapkan babi buta, menerapkan disiplin ini tidak secara SOP yang tepat. Karena pihak sekolah sebagai pemimpin ternyata tidak mengetahui di bawahnya ada proses justifikasi hal-hal bagaimana untuk menerapkan dan mengeluarkan siswa, tidak bisa dan itu bisa dipertanggungjawabkan ternyata tidak ada tertulisnya. Jadi dalam hal ini Pak Rohmatul Khalil sebagai kepala sekolah menganggap dirinya nggak tahu. Kalau dari analis ya dari pertemuan itu ya itu tidak mengetahui dia ada hal seperti penyampaian pada saya sebagai orang tua, dia tidak mengetahui kesalahan anak saya apa sehingga dia seperti ini. Mungkin kalau di pertemuan hari Kamis itu apabila si wali murid atau orang tuanya itu tidak mengerti terkait dengan peraturan ya mungkin di saat itu mungkin menerima untuk mengundurkan diri karena saya mengerti kesalahan anak saya seperti apa dan saya menolak untuk mengundurkan diri karena itu tidak beralasan sebagai sesuatu yang salah. Oke, menarik sekali sahabat Arusnya. Bang Edi, kalau tadi diungkapkan bahwa oknum guru itu adalah merupakan kapro, terus adakah langsung tindakan tegas dari seorang kepala sekolah memanggil oknum guru tersebut untuk langsung duduk di forum itu? Nah, di forum tadi ya tidak ada karena hanya memberikan solusi untuk konsumen dulu. Tapi tetap saya sebagai orang tua itu ingin klarifikasi secara jelas. Di hari Senin itu apa yang terjadi terhadap anak saya sampai anak saya tidak mau sekolah. Itu menyampaikan apa? Adapun Kaprok ya yang menyampaikan pada itu saya hanya pertanyakan kepada kepala sekolah atas dasar apa dan perintah siapa? Dan atas perintah siapa dan atensi siapa Mas Riono menyampaikan kepada saya sebagai orang tua harus mengundurkan diri. Itu yang pertanyaan yang tidak dijawab oleh kepala sekolah yang masih abu-abu karena asumsi saya tidak mengerti. Nah itu menjadi PR. Maaf, ini menjadi PR penerapan suatu disiplin. Dan ini pun dari PR menjadi dinas. Dan itu hal ini menjadi kerugian dan ada korban dalam hal ini. Ini menjadi suatu atensi pada para pendidik dan sepatutnya kita sebagai pekerjaan yang itu yang saya khawatirkan yang saya kecewa seperti itu. Jadi kedepannya yang akan diambil langkah Bang Edi sebagai orang tua siswa seperti apa nih? Kan somasi 1 sudah, terus memenuhi panggilan, undangan seperti itu udah. Terkait dengan hal secara hukum ya saya percaya pada masalah hukum kita di sini ada solusi yang mana apakah yang disampaikan oleh pihak sekolah melalui kepala sekolah itu dengan adanya konseling itu dijalankan atau tidak ya saya
saya terima. Nah, masalah bicara atau dari kemudian hari itu menjadi konsekuensi pihak sekolah. Apakah serius dengan tingkat dari itu atau hanya sekedar menjawab saja dengan adanya permasalahan ini. Nah, ini makanya kenapa saya ingin menembuskan permasalahan ini kepada pihak-pihak dinas pendidikan terkait lain menjadi suatu permasalahan yang serius. Mungkin selain anak saya mungkin ada Masih banyak masalah korban lain. yang telah keluar yang tidak mengerti. Tapi saya dari masalah hal itu yang menjadi masalah yang saat ini posisi anak saya yang mentalnya sudah kena dengan adanya diskriminatif dalam penerapan hukum dan disiplin di sekolah SMA 2. Oke, baik sahabat Arisnews, kalau kita mendengar ungkapan dari beliau sebagai orang tua siswa, sepertinya ada satu benang merah. Pertama, kepala sekolah tidak berani memberikan apresiasi dengan cara mengambil tindakan tegas, minimal memanggil oknum guru tersebut saat itu juga untuk duduk bareng dan mengakui bahwa ini kebijakan siapa, ini atensi siapa. Nah, seorang Rohmatul Khalil nggak berani mengambil sikap ini. Yang kedua, ketika tim investigasi Arus News melakukan komunikasi lewat telepon selulernya, WhatsApp chat dengan Pak Suryono yang diduga sebagai oknum guru yang mengintervensi, mengultimatum, bahkan membuli, mendiskriminasi siswa, Suryono tiba-tiba memblokir nomor WA saya. Tadinya saya berpikir mungkin lagi jam ngajar, tapi saya coba pakai nomor lain, ternyata dia membalas. Terima kasih, saya